Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziza Hashim Lahilote dari kelas HES 2B, NIM 22112031. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang RAN, Qard, riba, dan juga Aria. Pertama, saya akan menjelaskan materi tentang RAN. Pengertian RAN. Secara etimologi, RAN berarti tetap dan lama, yakni tetap atau berarti pengekangan dan keharusan. Secara terminologi, RAN adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Hukum dan dasar hukum RAN yaitu para ulama mengemukakan bahwa akad RAN diperbolehkan dalam Islam. Dasar hukum RAN terdapat pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 283 yang artinya jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai, sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang. Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya atau hutangnya. Dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Rabbnya, dan janganlah kamu atau para saksi menyembunyikan persaksian. Dan siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Baqarah ayat 283. Rukun RAN ada 4. Yang pertama, sigat atau ijab kabul. Kemudian barang gadai atau marhun. Kemudian utang atau marhun bihi. Dan akid, yaitu orang yang terlibat atau pihak yang terlibat dalam transaksi gadai, yaitu rahin dan murtahin, atau orang yang memberi gadai dan orang yang menerima gadai. Syarat gadai, yang pertama syarat terkait akid, yaitu jumhur ulama mengatakan bahwa orang yang berakad itu harus balik dan berakal. Kemudian syarat bagi marhunbi atau utang harus dikembalikan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman dengan barang jaminan, dan jumlah utang harus jelas dan dapat dihitung atau terhitung. Kemudian syarat 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 barang gadai. Syarat barang gadai yang pertama utuh, kemudian dapat utuh, bernilai, dan dalam keadaan baik. Atas pemanfaatan barang gadaian oleh orang yang memegang barang gadai atau orang yang berpiutang, ulama sepakat bahwa orang tersebut tidak dapat memanfaatkan hasil yang ada dari barang gadaian itu. Hasil yang ada adalah sepenuhnya milik orang yang menggadaikan. Orang yang menerima gadai tidak berhak atas manfaat barang gadaian tersebut. Materi yang kedua yaitu tentang qard. Pengertian qard. Secara etimologi, qard adalah al-qat'u yang berarti potongan dari harta orang yang memberikan uang. Secara terminologi, arti peminjaman adalah penyerahan harta kepada orang yang menggunakannya untuk dikembalikan gantinya suatu saat. Menurut istilah para ahli fikih, al-qard adalah memberikan suatu harta kepada orang lain untuk dikembalikan tanpa ada tambahan. Inti dari qard adalah tolong-menolong. Dasar hukum qard terdapat pada Quran Surah Al-Hadid ayat 11 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ajrun karim. Yang artinya, siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Allah akan melipat gandakan balasan pinjaman itu untuknya dan dia akan memperoleh pahala yang banyak. Quran Surah Al-Hadid ayat 11. Pinjaman yang baik yaitu memberikan dengan niat yang baik dan hati yang tulus serta harta yang halal. Para ulama telah menyepakati bahwa al-qard boleh dilakukan atau diperbolehkan atau hukumnya mubah. Rukun qard. Rukun qard ada 3. Yang pertama sigat atau ijab kabul. Kemudian yang kedua para pihak yang terlibat dalam qard, yaitu terbagi menjadi 2. Yang pertama yang memberi pinjaman dan yang
meminjam. Kemudian rukun yang ketiga yaitu barang yang dipinjamkan. Syarat-syarat qard yang pertama, akad qard dilakukan dengan sigat ijab kabul, kemudian adanya kapabilitas dalam melakukan akad, kemudian menurut Hanafiyah harta yang dipinjamkan harus harta mitsil, sedangkan menurut jumhur ulama boleh apa saja yang bisa dijadikan tanggungan, misalnya uang, biji-bijian, hewan, dan lain sebagainya. Kemudian syarat yang keempat, harta harus jelas ukurannya, baik dalam takaran, timbangan, dan lain-lain agar mudah dikembalikan. Materi yang ketiga yaitu tentang riba. Pengertian riba yaitu kata riba dalam bahasa Arab adalah tambahan. Jadi riba adalah tambahan nominal yang diperoleh pemberi pinjaman dengan cara melebihkan jumlah angka pinjaman yang harus dikembalikan. Dasar hukum riba terdapat pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba, yang artinya dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Macam-macam riba ada 4, yaitu yang pertama riba fadl. Riba fadl adalah menukarkan dua barang yang sejenis dengan tidak sama baik kualitas maupun kuantitasnya. Dalam artian, riba fadl adalah menukarkan dua barang yang sejenis namun takaran, timbangan, atau ukurannya berbeda. Kemudian yang kedua riba qard. Riba qard adalah berhutang dengan syarat ada keuntungan bagi yang memberi hutang. Kemudian yang ketiga riba iyad. Riba iyad adalah berpisah dari tempat akad sebelum adanya penyerahan barang. Kemudian yang keempat riba nasi'ah. Riba nasi'ah adalah disyaratkan salah satu dari kedua barang yang dipertukarkan tangguhkan penyerahannya. Kemudian hikmah adanya pelanggaran riba, yaitu untuk menguji keimanan seseorang, melindungi harta orang muslim, memotivasi orang Islam untuk menginvestasikan hartanya, menutup seluruh pintu bagi orang muslim yang membawa pada memusuhi dan menyusahkan saudaranya, kemudian menjauhkan orang muslim dari sesuatu yang menyebabkan kebinasaannya, dan yang terakhir membuka pintu-pintu kebaikan di depan orang muslim agar ia mencari bekal untuk akhiratnya. Selanjutnya ilat hukum larangan riba, yaitu bukan sekedar kelebihan atau penambahan jumlah hutang, tetapi kelebihan yang dipungut bersama jumlah hutang yang mengandung unsur penganiayaan dan penindasan atau zalim. Materi yang keempat yaitu tentang aria. Pengertian aria. Aria artinya ganti-mengganti pemanfaatan sesuatu kepada orang lain. Ada juga yang menyatakan bahwa aria berasal dari kata ura yang berarti kosong. Dinamakan aria karena kosongnya atau tidak ada ganti rugi. Sedangkan aria menurut istilah adalah akad berupa pemberian manfaat suatu benda halal dari seseorang kepada orang lain tanpa ada imbalan dengan tidak mengurangi atau merusak benda itu dan dikembalikan setelah diambil manfaatnya. Dasar hukum aria terdapat pada Quran Surah Al-Ma'idah ayat 2 yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksanya. Dapat disimpulkan dari ayat tersebut bahwa hukum aria adalah mubah. Rukun aria ada 3, yaitu yang pertama mu'ir atau orang yang memberikan pinjaman, kemudian yang kedua mutsair, yaitu orang yang mendapat pinjaman, kemudian yang ketiga mu'ar, yaitu barang yang dipinjamkan. Ketentuan-ketentuan hukum aria, yang pertama mubah karena hukum asal pinjam meminjam. Kemudian sunnah, yaitu pinjam meminjam yang dilakukan memenuhi suatu kebutuhan yang cukup penting, misalnya meminjamkan sepeda untuk mengantar anak ke sekolah. Kemudian yang ketiga wajib, yaitu pinjam meminjam yang merupakan kebutuhan yang sangat mendesak dan kalau tidak meminjam akan mendatangkan hal yang tidak baik. Kemudian yang keempat haram,
yaitu pinjam meminjam yang dipergunakan untuk kemaksiatan atau untuk berbuat sesuatu yang buruk. Sekian penjelasan materi dari saya. Apabila ada kekurangan mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.